Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana kabarnya pada siang hari ini, kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat yang berbahagia ini saya akan memberikan tanggapan komentar saya terhadap hamba-hamba Tuhan yang sampai hari ini masih memperdebatkan mengenai Tritunggal atau Trinitas. Mereka sering memperdebatkan hal ini. Sebetulnya kata Trinitas ini adalah sebuah istilah untuk menggambarkan pribadi Allah. Bagaimana Allah menyatakan dirinya. Memang tulisan tidak ada Trinitas atau Tritunggal di dalam Alkitab. Ini hanya kata yang dipakai untuk menggambarkan bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui rohnya, melalui firman-Nya. Seperti yang kita ketahui di dalam Kejadian pasal 1. Tak ada seorang pun yang akan bisa mengetahui keberadaan Allah yang esa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui pribadi Allah yang esa. Hanya bisa diketahui ketika Allah menaruh rohnya pada manusia, yaitu pada nabi-nabi dalam perjanjian lama. Ketika mereka dipenuhi oleh roh Allah, mereka dapat berkata-kata, bernubuat, menyampaikan firman Allah itu sendiri. Itulah saudara-saudara. Jadi Trinitas atau Tritunggal adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menggambarkan pribadi Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak nampak. Kita tahu di dalam Kejadian pada saat kisah penciptaan, pada saat itu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian di dalam diri Allah selain ada rohnya Allah, ada juga firman-Nya. Itulah yang disebut dengan perkataan Allah. Siapa firman-Nya itu? Firman-Nya itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Seperti yang kita ketahui di dalam Matius pasal 1. Bagaimana Yesus itu lahir dari kuasa Allah. Di dalam Yohanes pasal 1. Bahwa firman adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman atau perkataan Allah. Itulah saudara-saudara. Jadi jangan kita salah persepsi memahami kata Trinitas atau Tritunggal. Itu hanyalah sebuah istilah yang dipakai untuk menggambarkan pribadi Allah, di mana Dia menyatakan dirinya melalui rohnya. Yang kedua, melalui firman-Nya. Segala sesuatu dijadikan oleh firman-Nya. Segala sesuatu hidup yang ada di muka bumi dapat bernafas karena roh Allah. Seperti Allah yang esa, yang berkuasa, demikian juga rohnya itu esa, berkuasa. Demikian juga dengan firman-Nya, itu Tuhan Yesus juga berkuasa, karena ketiga ini adalah sumbernya dari Allah itu sendiri. Roh dan firman-Nya berasal dari Allah itu sendiri. Inilah gambaran atau istilah yang dipakai untuk menggambarkan pribadi Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami, dapat menjadi penguatan bagi kita untuk memahami bahwa Allah yang esa itu hanya bisa menyatakan dirinya melalui rohnya, kemudian melalui firman-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya.